Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Judit, ya. Ini lengkapnya agak susah juga nih, ini apa namanya, me- melafalkan namanya. Ibu Judit Tagal Galena Sinaga, MBA, BSAC. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Sehat selalu ya. Amin, Pak. Kemudian selamat pagi juga pada Pak Agung Putra Andira SEMM, ya, Kaprodi Manajemen Retail dari Stemik Dharmapala Riau, sekaligus juga pengurus DPD Afepsi Riau. Selamat pagi Mas Agung, Pak Agung. Pagi, Pak. Ya, untuk Bu Judit ini, Bapak Ibu yang saya hormati, beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Advent Indonesia, Bandung, ya. Sekaligus juga Dewan Pakar AFEPSI Provinsi Jawa Barat yang kemarin baru saja melakukan pelantikan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan apa namanya webinar series ini dengan topik yang menarik tentunya, di mana kita akan membahas tentang peran literasi keuangan di era digital dan perilaku etis dalam audit. Ya, nanti masing-masing narasumber ini akan membedah dalam perspektif yang sudah dipilih oleh masing-masingnya. Sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pada hari ini luar biasa, saya merangkap sekaligus sebagai host, ya, karena host yang dijadwalkan ini sampai detik ini belum juga muncul. Tapi insya Allah ini nanti akan eh, berjalan normal seperti biasanya. Bapak Ibu yang saya hormati, AFEPSI sebagai sebuah entitas akademik yang menghimpun para pimpinan dan dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia itu berkomitmen untuk terus membangun tradisi akademik, tradisi ilmiah yang berkesinambungan. Tradisi akademik ini akan kita bangun dengan pendekatan multi atau dengan pendekatan lintas wilayah, ya, multidisiplin dan juga mungkin interdisiplin, ya. Sehingga ini akan lebih menambah kekayaan ataupun pengayaan bagi keilmuan kita di bidang ekonomi dan bisnis atau manajemen. Sepertinya sejak setahun sebelumnya AFEPSI menggelar webinar nasional series ini, animo masyarakat akademik, ya, khususnya dosen itu sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh AFEPSI. Karena AFEPSI ini akan lebih membuka diri kepada talenta-talenta baru untuk tampil mengisi dan memberikan pencerahan kepada kita semua, ya, dalam berbagai kajian ataupun topik-topik diskusi yang kita angkat. Pada hari ini kita akan mengangkat atau menampilkan dua narasumber yang menurut saya ini luar biasa, kombinasi senior junior, ya. Yang satu Pak Agung Putra, kalau lu ngelihat dari wajah face-nya sih kelihatannya masih muda ini, ya. Ini dari Stemik Dharmapala Riau. Ya.
Kaprodi, ya. Kaprodi Manajemen Retail, ya, di STMIK Dharma Pala Riau. Sekaligus juga pengurus DPD APEPSI Riau. Alhamdulillah Riau sudah terbentuk, ya. Tinggal nanti menunggu apa namanya hajat besar APEPSI, yaitu Rakernas di Riau. Pak Agung jadi panitia kan di sana? Saya jadi panitia peserta juga, Pak. Oh siap, mantap. Ya. Kemudian ada yang kedua pembicara kita adalah Ibu Dr. Judith Tagal Galena Sinaga. Ini adalah Dekan FEB Advent. Ya. Ini salah satu perguruan tinggi yang cukup baik, ya, cukup besar juga di Kota Bandung. Beliau adalah pakar dalam bidang accounting. Ya. Ini akan menyampaikan gagasan dan pemikirannya terkait dengan perilaku etis dalam audit. Nah, sebelum kita mulai, pembicaraan ini untuk diketahui atau webinar pada pagi hari ini untuk diketahui kita lakukan rekaman, ya, record untuk kita jadikan sebagai dokumentasi. Sekaligus juga untuk kepentingan-kepentingan lain, ya, yang memang diperlukan oleh AFEPSI atau oleh siapapun. Nah, untuk pembicaraan, masing-masing pembicara nanti adalah 20 menit. Ya. Untuk pembicara pertama, mungkin kami persilakan dari yang muda dulu. Eh, Ini Pak Agung Putra Andira untuk menyampaikan materinya. Namun, sebelum itu saya ingin perkenalkan dulu profil dari eh, pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Mas Agung. Sebentar, saya buka datanya dulu. Oke, Bapak Ibu, berikut biodata dari Pak Agung, ya. Beliau adalah dosen STEMIK Dharma Pala Riau dan hari ini menjabat sebagai Ketua Perguruan Studi Manajemen Retail, ya. Kemudian sebelumnya itu beliau menjabat sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu di kampus yang sama. Kemudian juga menjadi tim penyusun borang akreditasi. Kemudian juga menjabat sebagai Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Ini uh, aktivis BUMDes ternyata. Pendidikannya menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ya, itu S2 maksudnya, ya. Menyelesaikan pendidikan S2 di IAIN Batu Sangkar dengan keahlian sebagai Master Ekonomi Syariah ME. Ya. Kemudian
menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Islam Riau, UIR, ya. Prodi Manajemen dengan bidang keahlian manajemen keuangan. Ini luar biasa, ya. Kemudian skill dan experience yang lainnya itu adalah memiliki kemampuan decision making skill, teamwork dan sebagainya, Microsoft Excel dan PowerPoint sebagainya itu adalah salah satu keahlian yang dimiliki oleh narasumber kita. Mas atau Pak Agung, silakan untuk dimulai. Kurang lebih waktunya 20 menit dari sekarang. Baik, izin saya yang share screen atau hostnya, Pak? Ya, boleh. Silakan share screen sendiri juga boleh. Oh, hanya host saja, Pak. Oh, nanti saya buatkan jadi host kalau gitu. Jadi co-host. Iya, ke hostnya. Oh, sudah jadi co-host kok. Ini host disable participant screen sharing katanya, Pak. Oh, Masih di. di saya statusnya udah jadi co-host. Coba jadiin host, Pak. Izin. Kalau jadiin host nanti khawatir rekamannya jadi ini jadi terganggu, berpindah. Atau nggak apa-apa, saya yang ini aja, yang apa yang share ya. Oh, saya japri Bapak atau gimana, Pak? Udah ada kok ininya, apa namanya, file kan. Ya, ya, ya. Silakan dibuka, dimulai pendahuluan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ahmad Rozi, SEMM, selaku Ketua Umum DPN AFEPSI. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Dr. Judith Tagal Galena Sinaga, MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Advent Indonesia, serta host dan rekan-rekan dosen maupun mahasiswa yang hadir dalam kegiatan webinar kita menuju Rakernas AFEPSI 2025. Baik, di sini saya mencoba untuk sebenarnya saya baru ya Pak di bidang ini, apalagi untuk kegiatan webinar seperti ini suatu hal yang baru bagi saya karena saya juga baru beberapa tahun menjadi dosen dan ini baru hal kegiatan positif yang sangat luar biasa dan memacu adrenalin sebenarnya. Kebetulan juga saya S1-nya di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dengan jurusan manajemen. S2 saya di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang dahulunya IAIN Batu Sangkar dan menempuh Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Pasundan. Jadi saya lagi menempuh S3 di Unpas, ongoing. Oh, Jadi Bapak Ibu ternyata iya, sama-sama Prof Unpas kita. Jaja. Iya Pak, satu alumni kita. Ah, Saya belum alumni. saya juga Berarti belum senior alumni. junior ya Pak? Oh iya, Angkatan angkatan berapa berapa? Pak? Saya 23 Pak. Oh, saya 24. Beda-beda tipis berarti. Ini saya secepatnya akan ke Bandung nih Pak, mau ngambil SK promotor. Iya, 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 iya. Mangga lanjutkan. Ya. Ya, kemarin ada Prof Jaja juga waktu pelantikan AFEPSI saya lihat. Jadi judul saya pada pagi hari ini yaitu tentang peran literasi keuangan di era digital. Bapak Ibu yang saya hormati, itunya PPT-nya belum muncul Pak? Ya, belum.
Jadi salah satu hal bijak yang perlu masyarakat terapkan guna mengikuti perkembangan zaman ialah mempelajari literasi keuangan. Apalagi itu literasi keuangan digital yang biasa disebut dengan Digital Financial Literacy atau DVL. Jadi melihat hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa keterampilan literasi, apalagi literasi keuangan digital, bukan sekedar lifestyle di era revolusi industri 4.0, melainkan menjadi sebuah kebutuhan. Nah, salah satu penyebab munculnya literasi keuangan digital adalah sewaktu adanya pandemi COVID-19 yang membatasi setiap pergerakan hingga dalam melakukan transaksi keuangan. Jadi munculnya literasi keuangan itu ketika pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak kita kemana-mana. Bahkan untuk memegang uang aja kita dilarang, takut memperluas penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu muncullah ide dengan menggunakan e-money atau yang sering disebut dengan uang elektronik. Nah, jadi hal tersebutlah mengapa saat ini pelayanan jasa keuangan semakin banyak karena dianggap memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi para penggunanya. Mungkin bisa dibesarkan, Pak. Slide kedua, Pak. Baik, ini pengertian dari literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai keterampilan keuangan, termasuk manajemen keuangan pribadi, penganggaran, dan investasi. Nah, tujuan utama dari literasi keuangan adalah untuk membantu individu membuat keputusan keuangan yang tepat dan bertanggung jawab. Nah, inilah peran dari literasi keuangan. Next. Baik, perkembangan digitalisasi dalam keuangan. Dalam perkembangan digitalisasi keuangan, ada beberapa aspek. Yang pertama, teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Yang dahulunya yang kita rasakan dahulu kita kalau kemana-mana itu lebih berharga membawa dompet daripada handphone. Nah, kalau zaman sekarang, jangan sampai handphone itu ketinggalan daripada dompet. Karena semua akses kita ada di handphone. Mulai kita belanja apa semuanya kita bisa menggunakan handphone dengan layanan kris. Nah, kalau kita bawa dompet, mungkin kita tipe orang yang nggak mau ribet. Apalagi era sekarang itu era yang satset, yang semuanya ingin cepat. Nah, muncullah literasi keuangan. Nah, contohnya apa? Itu fintech atau finance teknologi, ada mobile banking, dan dompet digital semakin populer. Contohnya itu kita menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan layanan perbankan digital. Nah, ini adalah salah satu contoh fintech yang sering dipakai oleh masyarakat. Nah, kita tinggal top up saldo kita ke GoPay, ke OVO, atau Dana, kita bisa menikmati layanan dari mereka. Bahkan ada diskon-diskon khusus pada hari tertentu yang bisa mereka berikan ke kita. Nah, itu positifnya kalau kita memakai fintech. Tapi, kalau kita memakai itu, kita selaku, seumpamanya kita nih, berjualan. Kita berjualan, nah kita memakai jasa layanan fintech. Nah, itu hati-hati dengan mereka scan kris. Karena kalau sempat kita tidak teliti melihat scan kris mereka, maka mereka akan memilih krisnya itu kris dana yang masuk itu akan kembali lagi ke rekening mereka. Nah, statusnya memang di situ berhasil, tapi kita harus jeli juga melihat dari
mutasi dari rekening kita, apakah dana tersebut masuk. Karena itu sering terjadi di beberapa outlet ya, khususnya di Pekanbaru juga sering terjadi itu, krisnya kami sering juga kris gadungan gitu ya. Nah itu jadi kita selaku pengguna fintech kita juga harus hati-hati dalam memakai aplikasi tersebut. Nah dan disarankan juga tidak usah menyimpan dana atau uang kita terlalu berlebihan. Gunakan sewajarnya saja, hanya untuk keperluan tertentu. Lebih aman kita menggunakan mobile banking, gitu. Boleh next, Pak? Selanjutnya, ini pentingnya kita mempelajari literasi keuangan ya, apalagi di era digital saat ini. Nah, yang pertama itu menghindari penipuan dan risiko cyber. Nah, ini sangat penting ya. Kenapa penipuan itu lebih sering? Bahkan untuk mengedit mutasi rekening aja anak zaman sekarang itu mampu ya. Jadi kita selaku pengguna kita harus ekstra hati-hati. Memang kita diberi kemudahan. Nah, di balik kemudahan itu kita harus juga tetap waspada. Selanjutnya mengelola keuangan pribadi dengan aplikasi digital ini juga ada aplikasi untuk mengelola keuangan apapun eh, kegiatan keuangan kita atau aktivitas keuangan kita itu ada aplikasi, kita tinggal inputnya di situ, atau di mobile banking juga kita bisa cek mutasi berkala kemana aja pergi-pergi uang kita, semua sudah dimudahkan. Kalau zaman dahulu kita harus ke bank ngecek mutasi rekening. Nah kalau sekarang ada mobile banking itu kita bisa ngecek kemana saja uang kita pergi hari ini gitu. Kita sudah dimudahkan dengan literasi keuangan. Terus yang ketiga, memahami produk keuangan digital seperti investasi online dan pinjaman digital. Nah, itu juga harus ekstra hati-hati. Kemarin ada beberapa kasus itu, dari saya ambil contoh di platform Shopee. Itu ada rekan saya ditelepon sama pihak Shopee minta minta PIN. Nah, ternyata akunnya diretas sampai melakukan transaksi pinjaman online. Nah, dia sadarnya ketika itu saldonya sudah hilang dan pergi ke orang lain. Nah, maka yang dampak dari retas itu sil OJK-nya jadi rusak karena dia nggak mau membayar cicilan itu karena dia merasa dia tidak meminjam. Nah, itu dampaknya ya untuk kita pinjaman digital itu. Selanjutnya, Pak. Nah, ini manfaat literasi keuangan di era digital saat ini ya. Yang pertama itu adanya perubahan dalam jangka panjang. Yang dimaksud dengan perubahan dalam jangka panjang adalah perubahan dalam segi metode pembayaran yang sekarang ini banyak disediakan oleh beragam jasa keuangan. Membuktikan bahwa kegiatan literasi keuangan digital dapat bertahan dalam jangka panjang. Yang kedua, membantu perkembangan layanan jasa dan produk. Nah, ini adalah literasi keuangan digital sangat memberikan manfaat dalam membantu perusahaan keuangan mengembangkan pelayanan, jasa, serta produk yang mereka produksi. Kedepannya, satu persatu lembaga jasa keuangan akan mulai menciptakan sebuah metode pembayaran sampai pelayanan secara digital. Yang ketiga, mempermudah transaksi keuangan. Berkat perkembangan dunia digital yang semakin pesat dan pasif saat ini, segala kegiatan, pekerjaan, maupun usaha menjadi lebih termudahkan dan dengan hadirnya bantuan teknologi. Yang terakhir, mendorong inklusi keuangan. Nah, berkat mengakses layanan ataupun produk jasa keuangan digital, mulai dari aplikasi e-wallet, m-banking, hingga e-commerce, hal tersebut akan membuat segala aktivitas layanan keuangan akan lebih cepat untuk diselesaikan tanpa harus membuang-buang waktu. Oke, next. Baik, ini data literasi keuangan di Indonesia. Ini
menurut survei OJK 2023, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 65,43%. Ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, Pak, boleh next. Baik, ini strategi dalam meningkatkan literasi keuangan digital. Yang pertama itu pentingnya edukasi sejak dini melalui kurikulum sekolah, kampanye publik melalui media sosial dan influencer, serta pelatihan dan workshop keuangan digital untuk masyarakat. Mungkin ini bisa menjadi suatu pengabdian bagi kita kelak nanti Bapak Ibu dosen. Baik Bapak, terus lanjut. Baik, kesimpulannya, literasi keuangan sangat penting di era digital agar masyarakat dapat mengelola keuangan dengan bijak. Pemanfaatan teknologi harus dibarengi dengan edukasi yang memadai untuk menciptakan masyarakat yang cerdas secara finansial. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait judul saya pada pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung yang sudah menyampaikan pemaparannya secara singkat, jelas, dan sangat apa namanya padat ya. Hanya 7 slide, kurang lebih dari 20 menit malah penyampaiannya. Berikutnya akan kita lanjutkan dengan pemaparan dari Ibu Dr. Judith. Dan sebelum kita menyampaikan sebelum Bu Judith menyampaikan pemaparan materinya, kami perkenalkan secara singkat saja ya bahwa Bu Judith ini adalah salah satu dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Advent Indonesia. Beliau ini kalau boleh saya bocorkan, ini WNA yang baru menjadi WNI. Jadi nanti kalau ada apa namanya penyampaian informasi atau penyampaian materi yang dikira anggap kurang apa namanya kurang tepat misalnya dari sisi pelafalan, pengucapan, mohon dimaklum karena memang secara bahasa beliau masih dalam proses belajar. Tapi insya Allah lancar. Bahasa Indonesia masih sudah mulai lancar. Beliau adalah salah satu dewan pakar di AFEPSI Jawa Barat. Ya. Dan beliau berasal asli dari Filipina, ya. Menyelesaikan S1, S2, S3-nya mungkin di Filipina, ya. Jadi ini sungguh luar biasa kita kehadiran dan kedatangan pembicara yang apa namanya, yang luar biasa. Ini pembicara kita ini pembicara hasil naturalisasi rupanya. Selamat pagi, Bu Dekan. Selamat pagi, Pak. Ini Ya. bukan hanya sepak bola saja yang dinaturalisasi ya, pemain sepak bola, tapi dosen ini juga kita naturalisasi rupanya. Mangga Ibu Baik, silakan. baik, Pak. Baik. Nah, Ibu yang Izin ini share. ya, yang apa Ya, share baik. screen. Bisa. Baik. Bisa, Pak. Sorry. Baik. Selamat pagi buat kita semua. Good morning to everyone.
Saya ya betul yang Pak Rosi bilang tadi bahwa saya ah, sudah WNI sejak 2003 ya. Jadi izinkan kalau ada pun bahasa yang agak kurang penyampaian, saya minta maaf untuk itu. Oke. S3 saya dari Universitas Katolik Parayangan, Pak, di sini, di Bandung. Jadi pagi ini saya ucapkan terima kasih buat komite uh, yang semua yang membuat webinar ini supaya berjalan dengan lancar, khususnya Ketua Umum kita, Bapak Rosi. Saya juga ucapkan terima kasih partner saya hari ini, Bapak Agung Putra Andira, dan semua yang ada di Zoom sekarang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan kami pagi ini. Judul yang saya sampaikan adalah Perilaku Etis dalam Audit, Ethical Behavior in Audit. Ini. Ada satu pertanyaan di sini. Apakah etikal selalu legal? Atau apakah legal selalu etikal? Are all ethical are considered legal? Are those legal considered ethical? So which one is the correct statement? Yang mana yang benar? Apakah ethical selalu legal atau apakah legal selalu ethical? Jadi jawab masing-masing di diri sendiri. Kita masuk ke etika. Etika itu adalah prinsip-prinsip moral, ya. Ditulis oleh Arendt et al. Is a set of moral are a set of moral principles, ya. Dengan arti etika adalah moral standards. Perilaku yang beretika menunjukkan nilai-nilai moral. Contoh, bertanggung jawab, jujur, adil, integritas, dan lain-lainnya. Banyak pemangku kepentingan bergantung pada hasil audit yang dipublikasikan oleh akuntan publik tertentu. Menjadi akuntan publik sangat penting dalam audit keuangan. Akuntan publik bertanggung jawab untuk memberikan keyakinan memadai atas hasil audit. Pengguna dapat mengandalkan jasa akuntansi publik untuk memberikan informasi yang akurat dan andal dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, jika seorang auditor tidak mendapatkan kepercayaan dari banyak perusahaan atau koneksi, hal ini akan menjadi masalah besar bagi karir akuntan publik di masa depan. Ethical auditing dan perilaku profesional membantu menjaga kepercayaan, akuntabilitas, dan transparansi di industri apapun. Bagi auditor sistem manajemen, komitmen terhadap etika sangatlah penting karena mereka memainkan peran vital dalam memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan. Hal ini mendukung integritas organisasi secara keseluruhan. Kode etika. Etika auditor adalah prinsip dan norma yang mengatur perilaku auditor dalam menjalankan tugasnya. Etika auditor sangat penting untuk menjaga integritas dan independensi auditor yang merupakan elemen kunci dalam melaksanakan audit secara objektif dan profesional. Kode etik seperti Kode Etik Internasional untuk auditor independen menetapkan pedoman yang harus diikuti oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Kode etik tersebut mencakup berbagai aspek termasuk independensi, integritas, objektivitas, dan kerahasiaan untuk memastikan hasil audit yang akurat dan andal. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai akuntan publik, auditor harus mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Dewan
dan khususnya Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAP. Banyaknya kasus audit yang melibatkan auditor menimbulkan kekhawatiran publik tentang kualitas audit. Kualitas laporan audit mencerminkan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan. Laporan audit untuk suatu perusahaan akan dicantumkan dalam laporan tahunan. Karena semakin bergantungnya audit atas laporan keuangan dan laporan lainnya, akuntan publik harus memantau kualitas audit mereka. Kita lihat ya flashback. Ini di tahun 2019. Tahun 2019 ya, merupakan tahun yang cukup suram untuk beberapa kantor. Setidaknya hingga awal Agustus di tahun itu, ada 2 kap dikenakan sanksi administratif karena salah dalam melakukan audit atas laporan keuangan tahunan perusahaan publik. Kita lihat kasus-kasus, ini hanya beberapa contoh. Kita lihat kantor akuntan publik Purwanto Sungkoro dan Surya. Ini member EY atau Ernst Young Global Limited. Akhir bulan di tahun itu, otoritas jasa keuangan memutuskan untuk mengenakan sanksi kepada Shirley Jacob dari Purwanto Sungkoro dan Surya karena terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Alhasil surat tanda terdaftar Shirley dibekukan selama 1 tahun. Pemberian sanksi tersebut terkait penggelembungan atau overstatement pendapatan senilai 613 miliar rupiah untuk laporan keuangan tahunan periode 2016 pada PT Hansen International, Tbk. Pendapatan yang dimaksud terkait dapat penjualan kafling siap bangun atau kasiba yang diakui dengan metode accrual penuh meskipun dalam laporan keuangan tahunan yang dimaksud tidak diungkapkan perjanjian pengikatan jual beli. Berikutnya, kita masuk ke Kap Tanubrata Sutanto Fami Bambang dan rekan member dari BDO International. Ya, dikatakan di sini bahwa mereka ada sanksi. Sanksi ini diberikan karena kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan 2018 terkait dengan perjanjian kerjasama penyediaan layanan konektivitas dengan PT Mahathir Aeroteknologi. Sementara Kap Tanubrata Sutanto Fami Bambang dan rekan hanya mendapatkan sanksi berupa perintah tertulis untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur. Nilai perjanjian yang dimaksud mencapai 209,94 juta US dollar. Kekeliruan ini menyebabkan perusahaan mampu mencatatkan keuntungan sebesar 809.904 ribu US dollar dari sebelumnya rugi. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto mengatakan auditor tidak menerapkan sistem pengendalian mutu dalam pemeriksaan laporan Garuda Indonesia. Yang ketiga, Kap Amir Abadi Yusuf Arianto, Mawar dan rekan, afiliasi dari RSM International. Saat ini, katanya di tahun itu, Kap Amir Abdi Yusuf Arianto, Mawar dan rekan masih dalam proses penyelidikan terkait overstatement. Jadi ini lebih ke overstatementnya berapa. Pada saat diinvestigasi, hasil investigasi menemukan overstatement hingga 4 triliun rupiah pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap grup TPS Food dan sebesar 662 miliar rupiah pada pos penjualan serta 329 miliar rupiah pada EBITDA, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Berikutnya, kita masuk ke Kap Satrio Bing Eni dan rekan, partner Deloitte Indonesia. OJK resmi memberikan sanksi administratif
berupa pembatalan pendaftaran kepada auditor publik. Marlina Auditor Publik, Merliana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik, Satrio Bing Eni dan rekan yang merupakan salah satu kap di bawah Deloitte Indonesia. Salah satu fenomena kasus audit yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus yang melibatkan PT San Prima Nusantara, SMP Finance, dan akuntan publik Marina serta akuntan publik Liana Syamsul dari Kap Satrio Bing Eni dan rekan yang merupakan entitas dari Deloitte Indonesia. Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan menemukan keuangan yang sebenarnya di mana SNP Finance diduga melakukan kecurangan dengan menggunakan daftar piutang fiktif. Ya, ini contoh kasus-kasus. Akuntan publik berpedoman pada standar atau norma tertentu yang harus dipatuhi secara ketat. Auditor dituntut untuk berperilaku lebih baik dan berpegang teguh pada nilai-nilai etika. Etika auditor merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas audit. Auditor diatur oleh kode etik profesi yang dikenal sebagai Kode Etik Akuntan Publik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya adalah agar dengan berpegang teguh pada prinsip etika dalam menjalankan profesi, principles. Ini nomor satu adalah integrity, objectivity, and we have professional competence and due care, confidentiality, and professional behavior. Jadi 5, integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan perilaku yang profesional. Kalau kita lihat arti integritas, ya pasti kita semua sudah tahu artinya ini. Menerapkannya, ya bagaimana? Kalau kita lihat artinya, integritas adalah landasan audit yang etis. Auditor diharapkan menunjukkan kejujuran, transparansi, dan kebenaran yang teguh selama proses audit. Oke, kalau di bahasa Inggris adalah it is the cornerstone of ethical auditing. Dan hal ini, integrity mencakup pelaporan yang akurat dan jujur mengenai kepatuhan organisasi terhadap standar sistem manajemen, sekaligus bersikap terbuka tentang potensial konflik kepentingan. Masuk kita ke nomor 2, objektivitas. Objektivitas mengharuskan auditor untuk menjalankan pekerja mereka dengan netralitas dan imparsialitas. Auditor harus menjaga independensi dari organisasi yang diauditnya dan waspada dalam menghindari konflik kepentingan yang dapat membahayakan objektivitas mereka. Dan apalagi dibilang di sini, kalau di bahasa Inggris, objectivity is critical to serving the public interest and ensuring that standards are upheld. Auditors should form their conclusion based on evidence and professional judgment rather than personal bias. Jadi kita harus lihat ya, jangan karena kita jadi bias, tidak boleh. Auditor harus objektif. Berikutnya, professional competence and due care. Prinsip kompetensi profesional dan kehati-hatian mengharuskan seorang akuntan profesional untuk hanya melaksanakan tugas-tugas penting apabila akuntan tersebut memiliki atau dapat memperoleh pelatihan atau pengalaman yang cukup. Ya, jadi supaya lebih kompeten harus ada pelatihan selalu dan cukup pengalaman supaya dia bagus ya kalau mengaudit satu laporan keuangan. Masuk kita ke kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus mematuhi prinsip kerahasiaan yang mengharuskan seorang akuntan untuk menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama hubungan profesional dan bisnis. Malah tentang confidentiality ini ya, confidential information sesuai dengan tambahan, confidential information must be divulged only in the court proceedings, during court proceedings. Tidak ada yang lain, hanya pada saat ada persidangan, baru di situ di-divulge, di-disclose confidential information.
Dan yang terakhir, professional behavior. Profesional akuntan tidak boleh secara sadar terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apapun yang merusak atau dapat merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik profesi. Dan akibatnya akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar. Untuk kesimpulan, akuntan publik berpedoman pada standar atau norma tertentu yang harus dipatuhi secara ketat. Auditor dituntut untuk berperilaku lebih baik dan berpegang teguh pada nilai-nilai etika. Etika auditor merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas audit. Etika adalah cara hidup, sikap pemikiran, dan perilaku yang mengerahkan aktivitas seorang saat berinteraksi dengan publik atau memberikan layanan untuk kepentingan publik. Audit berbasis etika dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional merupakan faktor yang harus diterapkan oleh auditor dalam setiap penugasan audit. Etika merupakan faktor terpenting dalam kualitas audit. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik perilaku seorang auditor, maka semakin baik pula profesional judgment yang dihasilkan oleh auditor dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Itu saja yang dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host, Bapak Ros. Baik, terima kasih Bu Judit yang sudah memaparkan materinya secara singkat ya, tapi berbobot, ya, berisi dan bergizi. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik diskusi kita pada pagi hari ini. Pak Rosi, Ya, kami kembalikan. baik, terima kasih Ibu sudah bersemai dengan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan materinya tadi menginspirasi kita semua untuk bisa melihat dan membaca bagaimana peran auditor ya dalam menangani berbagai masalah-masalah keuangan. Ini saya kira antara materi pertama dan kedua tadi saling melengkapi sebagai sebuah materi yang utuh ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, silakan bagi ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanggapi atau mungkin ingin bertanya untuk materi kita webinar pada siang hari ini, kami persilakan. Untuk sesi pertama mungkin kita akan membuka dua pertanyaan dulu ya, supaya tidak terlalu repot nanti pembicara dalam menanggapi. Silakan. Raise hand boleh atau langsung bicara di mic juga boleh. Tentang literasi keuangan ini juga selalu menjadi isu yang menarik ya. Lebih-lebih dalam era digital hari ini kita tidak bisa menghindari kemajuan dari perkembangan digital yang semakin lama malah semakin memberi kemudahan kepada kita. Sepanjang kita memang bisa memahami secara detail apa namanya lingkup dari berbagai produk-produk digital yang berkembang saat ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin berpendapat, kami persilakan. Mungkin gak apa-apa lah ya Pak ya. Ini Ya, kemarin kalau Ibu mau tambahkan silakan juga nggak apa-apa, ya silakan. tambahkan aja minggu lalu lah ya.
saya memberikan seminar bahwa tentang literasi keuangan juga, tambahkan bahwa ternyata di dunia apa di seluruh ya negara yang paling tinggi literasi keuangannya adalah di Jerman karena SMA di SMA ini mereka sudah sampaikan di apa namanya itu kurikulum. Mereka sudah buat kurikulum dan mereka sudah dikasih 1 tahun pembelajaran untuk SMA ini. Makanya tinggi. Kalau saya lihat tadi persentase di Indonesia sudah naik. Sebenarnya waktu saya paparkan tahun lalu masih belum di 60-an tadi ya, 60%. Nah, kalau bandingkan di Filipina, saya lihat kemarin, masih 25% literasi untuk anak muda ya, di kalangan muda. Jadi masih kecil. Bandingkan dengan yang top-top itu ya, ada memang kebanyakan dari bagian Eropa, negara-negara yang memang sudah ada pembelajaran di in their high school gitu. Jadi itu mungkin saya tambahkan di situ. Hanya saya juga agak kesulitan ini Pak kalau kadang belanja, eh, ada toko di sini yang nggak mau menerima cash. Jadi kita harus gimana ya? eh, Numpang lah kita ke orang kayak gitu. Jadi nggak enak. Jadi itu pengalaman saya untuk eh, literasi tentang keuangan ini ya. Itu saja, hanya additional, lihat perkembangan di luar negeri juga untuk perbandingan saja. Terima kasih. Oke, berarti kalau gitu dengan Indonesia masih bagus Indonesia ya Bu ya? Iya. Literasi di Filipina. Kita banyak ini, banyak. Memang diakui juga, diakui oleh di situ. Ada yang auditor juga yang saya wawancara, baru mengaudit di sini kemarin. Dia akui bahwa lebih lebih apa, kita tentang financial technology lebih maju. Karena kita ada kiris, langsung bayar, transfer. Kalau ini masih lewat kemana gitu, masih banyak lewat-lewat gitu. Iya, iya, iya. Iya Bu, Sekarang dengan nggak kena biaya kan Ya, ya, banknya kita. betul. Diakui, diakui. Iya. sekarang di warung Madura aja sudah bisa pakai Dana, sudah pakai QRIS. Iya, beli bubur ayam aja pakai kris Pak. Iya. Betul, betul. Banyak Eh, kemudian pakai kris. Semua. Yang bakso itu di samping kampus kami, di Nah, depan kampus sudah ada iya, kirisnya. Bakso, bakso. tinggal Jadi scan aja kita, Bu ya. ya, iya itu yang you call yang pushcart, drawback itu Nah, namanya ya bahasanya ya. Itu di Gerobak Bu depan ya. nih, makanya saya senyum nah, kemarin kan, saya nggak bawa nah, uang gitu kan. Saya oh, ada kiris di sana. Jadi gitu. Itu iya. luar biasa. Jadi kalau sekarang itu kalau ketinggalan dompet ya nggak masalah, asal nggak ketinggalan handphone itu. Iya itu yang diutamakan Bahkan handphone. bukan baru Bu, bayar parkir aja pakai kris. Mereka Mantap. gantungin kris di lehernya. Iya, luar biasa Iya. perkembangan. Oke, mungkin Pak Evi nih dari Dinamika Bangsa ada yang ingin menanggapi mungkin Iya, Pak Dekan? tambahkan aja lah. Saya, Pak, nggak usah bertanya, tambahin aja untuk Iya, materi tambahin, berikut tambahin. buat kami supaya Iya. lebih mantap untuk berikutnya. Pak Evi Aldi atau siapa di sini yang terlihat ini ada, ini dia Pak Pak siapa tadi, Pak Alfa. Saya Pak, izin Ya, Pak, saya Pak. oh siap Pak Asto, mangga. Eh, Emang literasi keuangan itu emang bukan hanya apa namanya literasi hidup juga kan ada perhitungannya. Keuangan itu tuh mungkin lebih penting juga untuk
bisa membeli kecukupan dan bahan-bahan distribusi. Jadi memang sangat menarik gitu materinya. Eh, izin bertanya boleh ya, Bu? Pak? Boleh, Pak. Ya. Jadi kalau untuk mengontrol iterasi keuangan sebagai apa namanya kasir ya di supermarket, karena kadang-kadang mereka itu mendapatkan short gitu. Jadi dengan behaviornya itu terkadang apa namanya customer itu eh, ada yang kalau itunya kurang jeli, contohnya gini, kita membawa uang luar gitu. Si kasir dan si manajer itu main terima aja uang luar itu. Padahal pas ditukarkan itu uang sudah lama gitu ya, dan udah tidak berlaku lagi di pasaran gitu. Jadi itu dari salah satu kasus ya yang ditemukan di supermarket di sini. Itu kadang untuk menghindari sesuatu kejadian yang tidak diinginkan di tempat kasir itu apa aja gitu yang harus dilakukan. Seperti itu. Makasih, Pak. Soalnya sering kasusnya itu, bukan sekali. Jadi saya nanyanya yang sudah pernah kejadian kasus. Gitu aja, Pak. Makasih. Baik, Pak Asro ya. Makasih, Pak Asro. Boleh saya tahu, Pak Asro dari kampus mana, Pak? Salam kenal ya, Pak. Speakernya, Pak? Saya dari kampus Salatiga itu Semarang. Kampus apa namanya, Pak? Eh, Universitas Kristen Satyawacana, Pak. Oh, UKSW. Ya, oke. Iya, kebetulan kemarin kita akreditasi institusi, itu Ibu Rektornya langsung turun tuh, asesmen lapangan di kampus. Oh, iya. Bunda Saya Rektor, mahasiswa 3, Pak, di sana, Pak. gimana, Pak? Ya, ya, siap. Saya mahasiswa di sana, mahasiswa doktor di sana. Oh, gitu. Bapak mengajar juga di UKSW. Enggak, Pak. Saya di luar negeri, Pak. Oh, gitu. Oke. Jadi, oh, ini sebenarnya kalau yang saya dengar, yang kasus yang Bapak ceritain itu mungkin kalau kita tuh suatu hal baru ya Pak ya. Sampai umpamanya kan orang WNA belanja di supermarket di Indonesia, ternyata mereka menggunakan uang ternyata sudah expire gitu, uangnya nggak berlaku ya Pak ya di negara kita. Iya, tapi ya kita tuh kadang nggak tahu gitu. Manajernya pun kadang oke terima, saking senangnya mungkin uang dolar atau apa gitu terima aja kadang. Iya, jadi oh, kan apa? Bukan hal baru seperti sebenarnya sih Pak. Saya juga orang tua saya kan dagang kan Pak. Kebetulan orang tua saya dagang rumah makan. Nah, ada turis datang. Turisnya itu seperti backpacker gitu Pak. Kalau di Sumbar banyak ya turis backpacker. Nah, jadi orang tua saya ya kesenangan lah nerima uang luar karena dia juga nggak ada rupiah kata kayak gitu kan. Perutnya lapar apa dia kasih lah beberapa uang. Itu uangnya uang luar, saya nggak tahu juga mata uang apa. Ternyata ketika dia setelah transaksi dia kasih uang, terus orang tua saya terima. Nah orang tua saya ketika mau tukarin, kalau kami kan kalau di Sumber lebih banyak nukar itu uang kan ke toko emas ya Pak. Nah kata orang toko emas itu, ini nggak berlaku Bu, ternyata kan uangnya udah expire kata kayak gitu kan. Oh kayak gitu. Ternyata di luar itu atau di nggak sama dengan kita ya. Kalau di kita kan berapa aja mata uangnya masih berlaku kayak gitu kan, bisa dibelanjain gitu. Nah ya udah, oh, orang tua saya mau diapain nih, turis juga udah pergi gitu kan, anggap aja lah kita sedekah lagi kata kayak gitu. Nah jadi saya saranin juga ke orang tua saya waktu itu ya memang eh, lebih ke fintechnya dikrisin aja bilang kayak gitu kan, kalau ada lagi mereka datang, kalau mereka melakukan nggak ada uangnya rupiah, mereka pakai uang mereka,
ditolak aja dulu kalau seandainya kami nggak ada, bilang kayak gitu kan. Karena kan orang tua kan lebih nggak paham ya tentang keuangan gitu ya Pak ya. Mereka kan asal terima aja gitu kan. Nah, akhirnya ya udah kita buat kris, di scan kris waktu itu Pak. Jadi mereka belanja kalau nggak ada rupiah disuruh kris. Bahkan di pusat oleh-oleh juga di Sumbar itu rata-rata sudah mereka nerima kris. Jadi mereka tidak terima uang cash kalau untuk turis gitu. Mungkin mereka juga pernah kecolongan hal seperti itu gitu. Mungkin gitu ya Pak ya. Kasus yang pernah saya itu Pak gitu. Mungkin lebih dan kurangnya juga nanti kita lebih telusuri lah gitu. Mungkin terima kasih Pak. Siap. Mungkin salah satunya itu ya emang digital tracing harus diterapkan ya. Dengan salah satunya kris ya, Pak. Iya, kan itu memang real yang saya alami, orang tua saya alami pernah seperti itu. Nah, Iya. masalah di sini juga real gitu, orang Ah, ngalamin gitu. iya. Itu masalah. Jadi total Uang makannya gede. 200.000 kata orang tua saya. Jadi dia kasih uang katanya dia nggak ada rupiah, mau tukar juga nggak tahu di mana. Ya udahlah diterima. Sempat dikembaliin nggak tuh? Ada kembaliannya nggak tuh sempat? Enggak, dia nggak mau dikembalin, nggak usah diituin katanya, nggak usah dirupiahin katanya kayak gitu. Udah nggak apa-apa ditinggalin aja gitu. Karena orang tua saya juga Oke. kata uangnya berapa nominal tukarnya udah menerima aja. Ya udah, ternyata Hmm. kata orang toko emasnya seperti itu, nggak bisa ini nggak berlaku Bu kata kayak gitu. Oke, siap. Mungkin turisnya ya maaf ya ada jadi sengaja gitu yang uang yang nggak laku itu kadang diserahkan gitu sengaja. Di sini pun begitu, walaupun mereka turis gitu, mungkin tetap kadang pepet gitu Pak, nggak punya cadangan lain. Jadi seperti itulah Iya, behavior untuk yang tidak dimungkinkan akhirnya dilakukan gitu ya. iya, pepet ya Pak ya. Karena di money changer juga Iya, tolak juga kan. betul. Makanya ya penting banget ya Pak untuk perhitungan itu dari step by stepnya dan lakukannya. Baik Pak, makasih banyak. Baik, Pak Asro. Terima kasih Pak. Baik, Tadi saya Pak Rosi yang tadi saya bilang tentang literasi keuangan, saya baru cek buka file saya. ya. Jerman ini ternyata nomor 7, yang nomor 1 adalah Denmark, baru ini Denmark, Norway dan Sweden. Nah, itu yang Oh, tinggi itunya ya. 71% tiga negara ini. Mereka yang tinggi literasi. Oke, terima kasih. atau Ibu mau nambahin terkait literasi keuangan, baiknya seperti apa sarannya untuk kita-kita ini? Belum pengalaman sih yang tadi ya yang pakai kurs yang apa yang pengalaman saya adalah tukar dolar dikurangin kalau kelipat sedikit di Indonesia. Oh Tapi iya iya kalau iya di iya. luar negeri di it's crumpled pun ya apa tuh kusut ya. Iya Tapi kusut. di sini dikit aja di itu yang pengalaman saya ya, itu yang pengalaman tentang keuangan ya tentang keuangan. Visionnya ada hubungannya dengan literasi keuangan ya Pak itu ya. Hmm, Ya untuk itu untuk eh, penukaran Money, betul. penukaran uang Money itu juga changer. ya. Ya. Oke lah. Memang Oke. literasi keuangan ini, kalau saya berpandangan, kalau kita tidak apa namanya hati-hati, itu malah menjadikan kita semakin konsumtif ya, konsumtif. Oh, Ya, kenapa? ya, Karena uangnya bisa dengan mudah kita akses gitu kan. betul. Apalagi kalau misalnya memang uangnya banyak kan enak saja kita jalan-jalan kemana pakai kartu, tak perlu pakai uang cash gitu kan. Karena cenderung kalau pakai uang cash itu rawan kalau ada apa pencopetan dan sebagainya. Iya benar Pak. Tapi rawan juga Pak kalau kita pakai yang ATM yang di tap tidak Oh ada lagi ya, PIN gitu ya. Itu juga iya, rawan kan untuk itu. I- Jadi Betul betul. semua serba tuh serba harus cek terhadap bahaya. Bu Dokter ya. Iya. Ya memang ada sisi-sisi apa kelemahannya Ya, ya dari setiap apa aplikasi ataupun provider yang kita
kita gunakan gitu kan. Ya mungkin di Ini antara ada kita ini banyak juga kita menggunakan provider ini kan apa namanya eh, uang digital kan, ada Dana, ada OVO, ada segala macam lah. Padahal ya iya, fungsinya hampir sama semua itu kan. iya, Mm. Kalau udah punya Dana ya sebetulnya udah nggak usah pakai lagi OVO atau pakai lagi GoPay segala macam sebetulnya. Ya, menu-menuhin aplikasi aja di HP itu. iya. Tapi mereka ada promo-promo menarik Pak, apalagi pulsa listrik. Ah, iya, 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 iya. Baik, Mangga, silakan yang lain. Kalau ada yang mau ditanggapi atau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Kita waktunya masih 10 menit lagi nih. Sampai Di komen 20. Oh, di kolom komen ada. ada yang bertanya nih Pak. Oh iya. Ini untuk Bu Judit. Bagaimana tim audit mengetahui laporan keuangan itu palsu? Sedangkan tim lapangan seperti kasir, staf admin, staf piutang, semua sudah bekerja sama dengan memalsukan laporannya. Demikian, terima kasih. Oh Bagaimana gitu. itu, Bu? Oh, jadi dengan arti ceritanya sudah ada persekongkolan di sini ya Iya, untuk memalsukan. Nah, auditor bagaimana auditor tahu? Jadi auditor kan pasti ada cara-cara, makanya auditor akan melakukan semua yang kita bilang persiapan ya, planningnya semua untuk bagaimana mengetahui itu semuanya dan itu ada teknik ya khususnya untuk pada saat pengumpulan data atau dokumen ya dokumen itu akan ada prosedur yang dilakukan dan itu akan ketahuan apapun itu karena akan ada comparison ya. Salah satu prosedur yang dilakukan di sini nanti adalah konfirmasi. Misalnya ini kan dia sebut di sini stok ya atau inventory. Ketahuan itu karena pasti akan dicari dokumen-dokumen pendukung kalau ada inventory yang keluar, ya kan? Oke, ada inventory yang ditambah. Biasanya kan tadi overstatement. Kalau akuntan atau keuangan mengoverstate inventory, ya, dilebihin ending inventory, itu dampaknya memang ke net income overstated juga. Nah, bagaimana diketahui oleh auditor itu? Yaitu ada beberapa prosedur yang applicable di di perhitungan inventory, di pengauditan inventory. Dan itu akan dibuat eh, ya, thorough investigation. Kalau ada itu, pasti ada tanda-tanda akan dilakukan semua dan dokumen yang dikumpulkan memadai untuk mendukung itu. Itu salah satunya adalah membuat analytical procedures, confirmation, inspection, um, inquiry. Itu beberapa prosedur yang dilakukan dan akan ketahuan itu. Itu salah satu cara auditor melihat palsu atau tidak. Terima kasih, Pak. nasi goreng. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Nah, ini menjadi menarik ya, karena memang kadang-kadang ada saja oknum-oknum auditor itu yang bisa di apa namanya digunakan keahliannya atau jasa keahliannya itu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya menguntungkan kepentingan perusahaan, misalnya mensiasati pajak dan lain sebagainya. Itu bagaimana itu, Bu?
Iya, memang makanya kita di sini tadi kita tetap sebagai auditor tetap harus berpegang kepada prinsip-prinsip dasar untuk mengaudit supaya tidak dipengaruhi influence ya. Khususnya ya memang kalau untuk kita bicarakan pajak ya ada cara-cara. Nah, cuma itu apapun cara itu pasti ketahuan karena pada saat misalnya ada auditor yang kita bilang kayak bersekongkolan lagi ya atau ikuti kemauan perusahaan yang lagi diaudit itu tetap ketahuan karena laporan ini akan disubmit ke OJK. Nah, di OJK juga akan tetap melihat semua hasil laporan audit yang sudah dilaksanakan oleh kantor akuntan publik. Jadi makanya di sini kita apa tuh emphasize ya, tekankan bahwa auditor harus tetaplah menjaga atau mengaplikasikan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh buat di kode etik akuntan publik supaya tidak terjadi ada begitu. Itu saja, Pak. Oke, mungkin closing statement, Bapak Ibu. Oh ya, sebelum closing statement ini ada informasi bagi teman-teman peserta untuk absen kehadiran ada di room chat. Silakan diakses dulu untuk mendapatkan apa namanya sertifikat yang kita sediakan. Baik, eh, Pak Agung, mungkin ada closing statement terkait dengan literasi keuangan harus bagaimana apa namanya menyikapinya kita. Baik Pak, kita sebagai generasi ya, apalagi sekarang menuju 5.0 ya Pak, dari Ya, 4.0 ke 5.0. Mau tak mau kita harus mengikuti zaman. Nah, cara kita menyikapinya adalah kita harus ekstra hati-hati dalam mengikuti zaman itu. Nah, tidak dipungkiri juga kita tidak mungkin melawan semuanya, tidak mengikuti zaman gitu. Mau tak mau kita harus mengikuti semuanya. Nah, dari saya mungkin jangan pernah berhenti untuk belajar, belajar, dan belajar. Mungkin itu aja, Pak. Nggak ada yang nggak mungkin kalau menurut saya. Itu ya, Pak ya. siap. Iya, cakep nih closingnya. Silakan Bu Judit. Mungkin ada closing statement yang perlu disampaikan. Baik, Rekomendasinya sebenarnya mungkin. ya untuk topik ini tentang etika ya, bukan hanya buat auditor tapi buat kita semua yang melaksanakan pekerjaan kita harus tetap eh, ingat itu prinsip-prinsip itu supaya kita tetap apa namanya juga ya kita profesional. We have to work professionally. We have to maintain those principles yang ada di Code of Ethics. Karena tanpa itu ya apalagi yang kita harus kejar ya harusnya kita uh, lurus-lurus saja lah semuanya bukan hanya auditor. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Judit yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Memang kalau kita bicara tentang persoalan etika, itu tidak hanya terbatas pada konteks auditor hari ini. Ya, semua yang punya profesi apapun itu tidak bisa lepas dari yang namanya etik, ya, kode etik. Termasuk dosen. Dosen juga punya kode etiknya, ya. Jadi kalau kita melanggar kode etik, ya kita akan mendapatkan sanksi secara langsung baik itu dari institusi ataupun dari masyarakat. Ya. Nah, yang berat itu kan sanksi dari masyarakat sebetulnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh, tidak terasa webinar atau diskusi pada siang hari ini kita sudah di penghujung acara, ya.
kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah setia menjadi peserta webinar series AFEPSI, dan kita akan ketemu lagi nanti di tanggal 29 Juli dengan topik yang lebih menarik dan narasumber juga insya Allah menarik ya, karena kita selalu menghadirkan narasumber lintas provinsi ya, untuk lebih memberikan kesempatan pada para narasumber itu dalam mengaktualisasikan gagasan-gagasan dan pemikirannya secara langsung. Kita akan fasilitasi itu secara terbuka, jadi anggota FEPSI atau Bapak Ibu sekalian dimanapun berada yang memiliki minat untuk bergabung menjadi associate speaker di AFEPSI, silakan. Kami sangat terbuka. Nanti kita akan buatkan dan kita fasilitasi kegiatan-kegiatan webinarnya. Dan yang penting adalah ini adalah dalam rangka memperkuat kapasitas intelektual kita, ya, tidak hanya secara langsung di kelas, tapi juga dalam forum-forum terbuka seperti seminar pada kesempatan siang hari ini. Karena tidak sedikit dosen juga banyak yang masih belum memiliki kesempatan untuk tampil dalam forum-forum seminar secara terbuka ini. Ya. Apalagi levelnya nasional gitu kan. Nah ini menjadi sangat apa namanya eh, menjadi sangat tepat untuk dimanfaatkan sebagai sebuah peluang bagi teman-teman dosen, khususnya dosen-dosen muda ya. Kalau dosen-dosen yang senior itu kayak saya gini kan udah inilah, udah harus mulai mengurangi ya, kasih kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil. Baik, atas nama pribadi dan atas nama Pepsi, saya sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan webinar pada hari ini. Ini mungkin webinar yang agak cepat nih ya. Kita akan ketemu lagi nanti di tahun lagi di minggu depan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya sudah kita kirim di room Zoom ya. Silakan diakses untuk bisa mendapatkan absen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Bu Judit. Sukses selalu. Sampai ketemu di Terima Riau kasih juga nanti. Pak. Terima Ya, kasih Bu. terima kasih semuanya sudah. Nah, Ya. jaga diri. Tos.